Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hukum. Gitu. Anjing. Gila kono turun. Kayak tangannya samplane ke kulak kayak ini. Iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam rahayu. Selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Hari ini kita bungkam ulama-ulama kadrun dan kadrun yang tukang hoak, tukang menebarkan kebencian, tukang menebarkan fitnah. Karena semalaman saya belum tidur, terus memantau, dan memang sangat mengerikan bro, hoak-hoak yang mereka tebarkan tersebut. Manusia-manusia setan kayak gini tidak akan pernah taubat kalau mulutnya belum disumpal dengan kebenaran. Oke? Kita bongkar rahasia dari jawaban Gus Yakut. Tadi kita sudah melihat jawaban lengkap dari Gus Yakut. Saya potong menjadi 4 bagian, lalu saya tuliskan dalam bentuk tulisan agar lebih mudah dimengerti. Dipotong 4 bagian artinya terdapat 4 paragraf. Dari 4 paragraf ada 1 paragraf utama dan ada 3 paragraf penjelas. Untuk mengetahui intisari dari pembicaraan Gus Yakut ini, cukup kita mencari pokok pikiran utama pada paragraf utama. Benarkah Gus Yakut melakukan perbandingan azan dengan gonggongan anjing? Ya, kita buktikan sekarang. Coba perhatikan pada kalimat pertama di paragraf utama ini. Nah, ini kita sudah menemukan kalimat utama. Pada paragraf utama, kalimat utama biasanya kalimat pertama. Pengaturan, kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa. Nah, ini udah titik. Jadi pokok pikiran utamanya ada di awal kalimat dan akhir kalimat. Pengaturan menggunakan toa. Itulah pokok pikiran utama dari kalimat pertama yang merupakan kalimat utama pada paragraf utama. Jadi secara keseluruhan
Dari paragraf 1 sampai paragraf keempat, Gus Yakut ini sedang membicarakan pengaturan menggunakan toa. Misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Oke, sekarang masuk kepada paragraf yang kedua. Ayo, kira-kira dari paragraf yang kedua ini pokok pikiran utamanya yang mana? Ayo. Aduh, mana coba nih? Ya, karena ada kata misalnya, biasanya pokok pikiran utama ada di paling bawah, yaitu pada kata itu bukan lagi syiar, tetapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Itu merupakan sinonim dari penggunaan toa yang sembarangan. Didapat sebuah pokok pikiran utama, penggunaan toa yang sembarangan di daerah mayoritas muslim yang banyak masjidnya bukan lagi syiar, tetapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Nah, ini pokok pikirannya ini. Ini inti pembicaraannya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Oke, sekarang kita masuk kepada paragraf ketiga. Kita akan cari pokok pikiran di paragraf ketiga yang merupakan paragraf penjelas. Kira-kira mana, Bu, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pokok pikirannya yang mana ini? Ya, jelas berada di kalimat terakhir. Nah, pada kata itu rasanya bagaimana? Nah, itu merupakan pokok pikiran utama penjelas pada paragraf penjelas. Itu rasanya gimana? Itu menunjukkan kalimat-kalimat yang di atasnya. Maka itu bisa kita ganti dengan penggunaan toa yang sembarangan di daerah non-muslim secara kenceng-kenceng dan bersamaan rasanya bagaimana. Nah, itu pokok pikiran dari paragraf ketiga. Oke. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Sekarang kita akan melanjutkan paragraf terakhir yang menjadi polemik. Seperti biasa, kita akan mencari sebuah pokok pikiran utama dari kalimat penjelas yang terakhir. Oke, kita lihat, bro. Mana tuh kalimat pokok pikiran utamanya, mana ini?
pokok pikiran utamanya? Iya, pokok pikiran utamanya terletak di paling akhir. Itu ada kata-kata bahwa suara-suara ini, apapun suaranya harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Ini pokok pikiran utama pada kalimat utama. Pada kalimat utama paragraf penjelas yang terakhir. Coba perhatikan lagi bahwa suara-suara ini, apapun suaranya harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Nah, bahwa suara-suara ini, apapun suaranya harus kita atur. Jadi suara-suara ini, apapun suaranya berarti merujuk pada suara-suara anjing. Ya, bukan suara azan ini, tapi suara anjing. Bahwa suara-suara anjing ini yang menggonggong dalam waktu bersamaan juga harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Ini pokok pikiran utama paragraf penjelas yang terakhir. Oke, jelas ya bro? Jadi sekarang kita sudah mendapatkan 4 pokok pikiran. Yang 1 pokok pikiran utama, yang 3 pokok pikiran penjelas. Jadi tidak ada kaitannya bahwa Menteri Agama ini membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing. Kita sudah buktikan dengan secara ilmiah, sesuai dengan ilmu bahasa. Hanya orang-orang yang goblok dan tolol yang mengatakan bahwa Menteri Agama melakukan penistaan agama dengan membandingkan suara azan dan suara gonggongan anjing. Oke. Santi Om, salam rahayu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.